terima kasih. Selamat pagi dengan Kak Ulfa ya. Iya, Oke, terima kasih sudah bersedia hadir dan bertemu dengan saya hari ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Regi Saiful. Saya adalah mahasiswa psikologi Universitas Pendidikan Malang. Jadi, di pertemuan pertama kita kali ini, kita sedang membahas terkait dengan kegiatan kita hari ini, yaitu adalah atau proses pengenalan kita pada kegiatan kita hari ini dan kegiatan-kegiatan berikutnya. Jadi, pertemuan kita kali ini, pada kegiatan pertama kita kali ini adalah adalah bermaksud untuk melakukan sebuah proses asesmen dan konseling terkait dengan gejala permasalahan psikologis dari Kalpa. Jadi, bisa dijelaskan terkait nama Kalpa dan profil pribadi secara singkat? baik. Nama saya Nur Ulfa Syaputri. Saya adalah mahasiswa di kampus swasta Magelang, eh, Akademi Teknik Tirtawiyata, jurusan D3 Teknik Lingkungan. Oke, dari lingkungan ya. Bisa dijelaskan nggak itu jurusan itu menyangkut apa ya yang dibahas? Di sana fokus untuk mempelajari cara mengolah air bersih atau air minum. Oh, jadi sebagai mahasiswa teknik lingkungan itu nanti Kalpa itu akan bertanggung jawab terhadap proses kelayakan air minum ya Iya, sebelum dikonsumsi. Oke, baik. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan terkait dengan proses asesmen atau konseling yang kali ini, izin untuk memberitahukan bahwasanya Kalva sudah bersedia menandatangani informe konsen ya. Jadi, di informe konsen itu adalah berdasarkan bahwasanya Kalva itu bersedia ikut proses konseling kali ini dan asesmen kali ini itu atas dasar pribadi, keinginan pribadi dari Kalva sendiri, bukan dari paksaan dari pihak manapun. Jadi, sebelum kita lanjutkan lagi, apakah Anda bersedia mengikuti proses asesmen ini dan memahami bahwa semua informasi akan dijaga kerahasiaannya? iya, Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan nggak kalau Pak terkait dengan proses asesmen yang akan kita lakukan? ada. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Bisa dijelaskan mungkin dari pertanyaan awal yaitu latar belakang keluarga dulu mungkin? Baik. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saya berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan tinggal bersama ibu serta 2 adik saya. Ayah saya telah meninggal pada awal tahun 2024 dan itu menjadi pukulan berat bagi keluarga saya. Saya merasa memiliki tanggung jawab yang besar sebagai anak tertua untuk membantu ekonomi keluarga. Walaupun demikian, saya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarga saya, terutama dengan ibu saya yang selalu mendukung saya dalam berbagai keadaan. Kemudian, pola asuh yang diterapkan keluarga saya cenderung otoriter dalam beberapa aspek, terutama keputusan besar seperti pilihan pendidikan saya dan karir ke depannya. Oke. Bisa dijelaskan nggak riwayat medis atau riwayat masa kecilnya? Sebelum riwayat masa kecilnya mungkin bisa dijelaskan? Saya waktu kecil memiliki keluarga saya waktu kecil memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi kami tetap bahagia karena kedekatan keluarga kami. Kemudian saya sering membantu orang tua saya bekerja untuk menambah penghasilan keluarga.
Pengalaman paling berharga yaitu ketika saya mendapatkan juara kelas di sekolah dasar dan membuat kedua orang tua saya sangat bangga. Tapi saya juga mengalami tekanan karena harus selalu berprestasi demi memenuhi harapan keluarga. Saya tidak melaporkan adanya trauma signifikan, Pak, pada masa kecil, tapi saya merasa sering kurang mendapat dukungan emosional yang memadai karena fokus keluarga yang lebih pada aspek finansial. Oke, selanjutnya sudah saya singgung berusaha sebelumnya terkait dengan riwayat medis, bisa dijelaskan? Hmm, saya tidak memiliki riwayat penyakit medis serius, tapi sejak tahun 2021 saya mulai mengalami gejala insomnia dan nafsu makan saya menurun. Saya belum pernah menjalani perawatan medis secara khusus terkait kondisi psikologi, tapi sempat mengonsumsi vitamin dan obat tidur herbal yang direkomendasikan oleh orang tua saya. Saya tidak memiliki ketergantungan terhadap zat-zat adiktif. Oke, selanjutnya terkait dengan pergaulan sosial kau Pak, bisa dijelaskan nggak? Saya memiliki beberapa teman dekat yang sudah saya kenal sejak SMA, tapi intensitas komunikasinya udah turun karena kesibukan kita masing-masing. Saya juga tidak aktif dalam komunitas atau organisasi di kampus karena merasa kurang percaya diri dan orang-orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya saat ini yaitu ibu saya dan teman dekat yang memberikan dukungan emosional. Oke, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan bisa dijelaskan nggak kayak riwayat pendidikan kau Pak? Saya memiliki catatan pendidikan yang cukup baik. Saya menempuh pendidikan dasar hingga SMA di Bulukumba dan lulus pada tahun 2020 dengan prestasi akademik yang memadai. Awalnya saya diterima di jurusan biologi di sebuah universitas unggulan, tapi karena kendala finansial saya tidak melanjutkan dan memilih mendaftar di kepolisian. Setelah 2 kali gagal dalam tes kepolisian, saya melanjutkan pendidikan di Universitas Swasta di Magelang dengan harapan dapat langsung bekerja di perusahaan air minum setelah lulus. Saya merasa bahwa tekanan untuk memenuhi harapan keluarga mempengaruhi performa akademi saya. Tapi meskipun saya tetap berusaha menjaga nilai. Ada satu lagi nih pertanyaan terakhir ya. Ini bisa dijawab sesuai dengan pengalaman kau Pak. Ada nggak riwayat pekerjaan yang sudah kau alami? Saya belum pernah memiliki pekerjaan formal, baik itu part-time maupun full-time. Tapi saya pernah membantu keluarga dalam usaha kecil-kecilan, seperti menjual makanan ringan di lingkungan sekitar. Saya berharap dapat segera mendapat pekerjaan setelah lulus untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga saya. Oke. Oke, itu saja sekian terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan terkait dengan pertemuan pertama kali ini ya, di tanggal 5 Desember. Jadi kita akan lanjutkan pada pertemuan besok ya, 2 hari lagi di tanggal 7 Desember untuk membahas terkait adanya permasalahan utama yang Kaulfa alami. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum proses konseling kita akan tutup? Ada. Oke, terima kasih Kaulfa. Semoga harinya menyenangkan. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih Kaulfa ya. Selamat pagi sebelumnya. Jadi kita akan melanjutkan terkait dengan proses asesmen kita kali ini di tanggal 7 Desember ya. Di tanggal 7 Desember ini kita akan melakukan sebuah proses asesmen lagi yang dimana kita akan mencoba
membicarakan segala macam terkait dengan permasalahan utama dari Alfa. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya. Apa yang Alfa rasakan terhadap permasalahan utama yang Alfa alami saat ini? Sejujurnya saya merasa sangat sulit untuk menemukan semangat atau motivasi akhir-akhir ini. Saya merasa ada beban yang terus-menerus ada dan saya merasa tidak bisa mengatasinya. Rasanya seperti semua hal kecil sekalipun menjadi terlalu berat. Oke. Jadi kayak tidak ada motivasi ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan aktivitas harian Kalva selama 2 minggu terakhir mungkin. Adakah perubahan dari kebiasaan sebelumnya? Dalam 2 minggu terakhir saya merasa tidak produktif. Biasanya saya bisa mengatur waktu untuk belajar atau mengerjakan sesuatu yang saya suka. Tapi sekarang saya lebih sering diam di kamar. Aktivitas yang dulu saya lakukan seperti berkumpul dengan teman, jadi terasa tidak penting. Oke. Boleh saya tahu nggak terkait dengan permasalahan ini? Itu sejak kapan muncul? Dari kapan? eh Kayaknya sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya, berarti 2021. Ya, Oke. Lalu hubungan Kak Alfa dengan orang-orang sekitar Kak Alfa itu seperti keluarga atau teman tuh bagaimana? Bisa dijelaskan nggak? saya merasa semakin jauh dari mereka. Saya jarang berbicara dengan keluarga, bahkan teman-teman dekat saya merasa saya menghindar. Saya merasa terlalu lelah untuk menjelaskan perasaan saya kepada mereka. Oke. Kalau kegiatan yang ada nggak kegiatan-kegiatan yang sebelumnya Kak Alfa nikmati, tetapi tuh kini tuh nggak kerasa kayak menarik itu, ada nggak? Iya, dulu saya sangat suka dengar musik atau baca buku, tapi sekarang rasanya membosankan. Bahkan ketika saya mencoba untuk melakukannya lagi, saya tidak merasa puas atau senang seperti sebelumnya. Oke. Lalu terkait dengan pola tidur dan pola makan Kak Alfa belakangan ini, bisa diceritakan? Belakangan ini pola tidur saya agak kacau. Saya sering sulit tidur di malam hari, tapi saya tetap merasa sangat lelah. Untuk makan, saya kehilangan nafsu makan dan beberapa kali hanya makan karena merasa harus. Oke. Oke, itu saja Kak Alfa terkait dengan proses asesmen kita kali ini. Itu saja sudah yang bisa saya berikan terkait atau ajukan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan permasalahan utama dari Kak Alfa. Jadi di dalam pertemuan di kedua kali ini, itu adalah membahas terkait dengan gejala permasalahan psikologis Kak Alfa. Apa yang mendasari gejala yang mengganggu Kak Alfa dari 3 tahun yang lalu ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya Kak Alfa itu mengalami gejala awal ya, mungkin kayak sebelum diagnosa lebih lanjut itu adalah kehilangan mood atau kehilangan suasana hati yang sebelumnya itu baik, itu menjadi kurang. Oke, itu akan saya diagnosis dengan menggunakan kriteria buku pedoman psikologi yaitu DSM-5. Jadi terkait dengan diagnosis tersebut itu akan dilakukan pada proses asesmen berikutnya di pertemuan ketiga di tanggal 10 Desember 2024. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Gak ada. Oke, baik. Terima kasih Kak Alfa atas kerjasamanya kali ini. Selamat pagi dan semoga aktivitasnya menyenangkan. Terima kasih. Halo, selamat pagi Kak Alfa.
Oke, terima kasih Kalva sudah menghadiri proses konseling dan proses asesmen kita di pertemuan ketiga ya, di tanggal 10 Desember 2024. Jadi kita kali ini adalah mencoba memproses terkait dengan diagnosanya itu benar atau enggak dengan menggunakan pedoman DSM-5. Jadi nanti akan saya beritahukan bahwasanya diagnosa sementaranya itu apa. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut dengan pertanyaan pertama. Bisa dijelaskan nggak suasana hati Kak Alfa terkait 3 tahun belakangan ini, sejak dimulainya gangguan psikologis yang menurut Kak Alfa itu alami? Eee, Suasana hati saya sering buruk hampir tiap hari. Ada saat-saat tertentu ketika saya merasa sangat sedih, bahkan menangis tanpa alasan yang jelas. Saya merasa seperti tidak ada harapan. Oke, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan konfirmasi kembali ya, terkait dengan kehilangan minatnya itu sejak 3 tahun yang lalu ya. Iya, Oke, sejak 3 tahun yang lalu itu ada nggak perubahan berat badan yang kalau alami? ada dan sampai sekarang Nah, bisa masih, diceritakan nggak? Perubahan berat badan seperti apa? Turun atau naik gitu? semakin turun. Oke, sejauh ini Kak Alfa merasa nggak ada kelelahan gitu atau tidak bertenaga hampir setiap hari mungkin? Iya, hampir setiap hari saya merasa lelah. Walaupun saya tidak melakukan banyak hal, rasanya sulit untuk bahkan bangun dari tempat tidur. Oke, bisa nggak Kak Alfa gambarkan bagaimana konsentrasi Kak Alfa dalam menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari? Kan Kak Alfa tuh banyak aktivitas ya, pasti sebagai mahasiswa kan juga me- mengalami adanya tugas-tugas sehari-hari, mungkin bisa dijelaskan nggak terkait dengan konsentrasi Kak Alfa selama mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas tersebut? Saya merasa kesulitan fokus. Kadang-kadang saya membaca sesuatu tapi tidak mengerti apa yang saya baca. Saya juga sering lupa apa yang harus saya lakukan. Oke, Kak Alfa pernah nggak ngerasa bersalah gitu? Atau ngerasa tidak berharga tanpa alasan yang jelas? Iya, sering. Saya sering merasa bersalah bahkan untuk hal-hal kecil yang tidak masuk akal. Saya merasa seperti beban bagi orang lain dan itu membuat saya merasa tidak berharga. Oke, Kak Alfa pernah nggak memikirkan ini terkait dengan sesuatu yang sensitif ya, bisa dijawab atau enggak? Tergantung dari privasi dari Kak Alfa sendiri. Senyamannya Kak Alfa aja menjawabnya. Jadi pertanyaan adalah kayak, Kak Alfa pernah nggak memikirkan tentang kematian? Atau merasa ingin mengakhiri hidup Kak Alfa? Pernah nggak? Iya, saya pernah memikirkan tentang kematian. Ada saat-saat ketika saya merasa mungkin lebih baik jika saya tidak ada, meskipun saya tidak benar-benar berencana untuk melakukannya. Oke, selanjutnya terkait pertanyaan tambahan ya. Eh, Tadi sudah dijelaskan dan sudah diceritakan oleh Kak Alfa bahwasanya Kak Alfa itu mengalami dampak klinis terkait dengan tekanan atau gangguan yang secara signifikan dalam bidang sosial, pekerjaan, atau sebagai mahasiswa, atau bidang fungsi penting lainnya. Jadi, pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan uh, penyebab fisiologis. Jadi kayak ada nggak gejala-gejala tersebut tuh memenuhi uh, kriteria untuk episode selanjutnya, bahwa bahwasanya ada penyebab fisiologis seperti kondisi medis atau suatu zat yang diakibatkan. Jadi itu mengakibatkan perubahan dari gejala psikologis kalpa. Ada nggak?
Gak ada. Oke, tidak ada ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada nggak ini ada hubungan nggak terkait dengan gangguan psikotik? Gangguan psikotik itu kayak ada hubungannya nggak dengan gangguan-gangguan kayak skizofrenia, gangguan waham, Gak ada ada. nggak? Oke, selanjutnya Kalva pernah ngalamin nggak episode manik atau mungkin episode hipomanik? Gak ada. Oke, baik. Oke, itu saja sekian terkait dengan proses konseling dan proses asesmen kita kali ini untuk mendiagnosa terkait adanya gejala apa yang mengganggu Kalva dalam 3 tahun terakhir. Jadi sesuai dengan kriteria yang sebagai buku pedoman di psikologi, jadi sesuai kriteria DSM-5 itu Kalva sejauh ini itu mengalami namanya depresi mayor. Nah, itu akan ditindaklanjutin dengan diagnosa dengan data penunjang, data pendukung di pertemuan berikutnya dengan Kalva itu melakukan sebuah alat psikolog, alat skala tes. Jadi nanti Kalva akan mengisi berbagai macam pertanyaan. Oke, dari sini Kalva bisa atau mungkin ada pertanyaan yang bisa diajukan. Hmm, gak ada. Baik, itu saja sekian terkait dengan proses asesmen kita yang dilakukan pada pertemuan ketiga di tanggal 10 Desember ya, di tahun 2024. Oke, selanjutnya itu akan diadakan di pertemuan berikutnya di tanggal 14 Desember untuk mendiagnosa gejala psikologis dari depresi mayor kalau Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Kalva. Oke, terima kasih sudah bersedia untuk mengikuti proses asesmen kita kali ini ya. Oke, di jadwal kita kali ini di tanggal 14 Desember tahun 2024 di jam 9, Kalva akan mengerjakan sesuai instruksi atau sesuai arahan yang saya kasih. Jadi, Kalva akan mengerjakan sebuah skala tes psikologis untuk mendiagnosa tingkat depresi Kalva yang sudah kita tentukan kemarin bahwasanya Kalva itu mengalami depresi mayor atau sebuah gangguan mood yang Kalva alami. Jadi untuk sebagai data pendukung terkait dengan gejala tersebut, Kalva akan menggunakan sebuah skala tes yang dimana Kalva nanti akan mengerjakannya. Oke, dari sini Kalva ada pertanyaan nggak? Gak ada. Oke, nah hari ini tuh kita akan menggunakan sebuah alat tes bernama Back Depression Inventory 2 atau disingkat dengan BDI2. Skala ini dirancang untuk membantu Kalva dan saya untuk memahami lebih dalam tentang apa yang Kalva rasakan dan alami selama 3 tahun terakhir. Alat ini bukan untuk memberikan label atau penilaian tertentu, tetapi lebih untuk membantu kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Apakah Kalva siap untuk mengerjakan dan siap untuk memulai? Iya. Oke, jangan ragu ya Kak untuk memberitahu saya jika ada hal yang perlu dijelaskan lebih dahulu. Oke, saya akan menjelaskan terkait dengan instruksi pengerjaannya. Jadi, silakan kalau Kalva baca setiap pernyataan dalam skala ini dengan seksama. Pilihlah jawaban yang paling Kalva gambarkan kondisinya atau perasaan yang Anda alami selama 3 minggu, 3 tahun terakhir, termasuk hari ini. Tidak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Jadi pilihlah yang paling sesuai dengan pengalaman Kalva. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, beritahu saya dan saya akan membantu menjelaskannya kembali. Tidak perlu terburu-buru dalam mengerjakannya, ambil waktu semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Saya ada di sini untuk mendampingi Anda selama proses ini.
Oke, untuk dengan proses pengerjaannya bisa dimulai sekarang. Oke, terima kasih. Kalfa sudah mengerjakan ya Iya, uh, dengan baik ya skala tesnya. iya, sudah. Oke, terima kasih Kalfa. Jadi nanti saya akan mengecek kembali dengan bersama hasil dari skala tes yang Kalfa sudah jawab. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan hasil dari skala tes yang sudah Kakak lupa kerjakan. Dan di pertemuan berikutnya juga, kita akan membahas terkait dengan dampak klinis dan pola interaksi Kak lupa. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Nggak ada. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Oke, selamat pagi Kak Alfa. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan proses asesmen kita kali ini dengan baik eh, dan selanjutnya kita akan melakukan sebuah proses seperti biasa yang dimana kita akan em, membahas terkait hasil dari skala tes yang Kak Alfa sudah kerjakan, di mana Kak Alfa itu
memiliki total skor ya, itu 39, yang dimana itu sudah termasuk dalam kondisi cukup parah tapi tidak terlalu ekstrim, yang dimana itu adalah Kalva sebagai individu dan pribadi. Kalva itu mengalami gejala depresi mayor. Untuk lebih lengkapnya, di dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait itu sebelumnya. Oke, jadi di pertemuan kita kali ini itu akan membahas terkait dengan dampak klinis sebagai informasi tambahan dan informasi data penunjang terkait gejala psikologis Kalva sebelum diadakannya sebuah proses rancangan intervensi di pertemuan ke depannya. Oke, pertanyaan pertama kita mulai ya. Uh, Gejala yang Kalva alami itu pernah nggak mempengaruhi kegiatan Kalva dalam kegiatan sehari-hari? Seperti kuliah mungkin? Saya merasa sangat sulit untuk fokus saat kuliah. Materi yang biasanya bisa saya pahami dengan mudah, sekarang terasa sangat berat. Tugas-tugas yang menumpuk, tugas-tugas menumpuk karena saya sering tidak punya energi untuk menyelesaikannya. Bahkan untuk mengikuti kelas saja saya harus memaksakan diri. Oke. Kalva pernah nggak ngerasa ada perubahan dalam cara Kalva berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Kalva? Ya, saya merasa menjauh dari teman-teman saya. Dulu saya sering ngobrol atau nongkrong bareng mereka, tapi sekarang saya cenderung menghindar. Saya merasa tidak punya energi untuk berbicara atau menjelaskan apa yang sedang saya rasakan. Oke. Nah, selanjutnya, apa yang Kalva rasakan? Bagaimana perasaan Kalva terhadap kemampuan dalam menjalankan aktivitas rutin seperti makan, memasak, atau berangkat ke kampus, dan lain sebagainya? Jujur semuanya terasa berat. Saya sering melewatkan makan karena tidak punya nafsu atau energi untuk memasak. Berangkat ke kampus juga menjadi tantangan besar. Kadang saya hanya ingin tetap di kamar karena merasa tidak sanggup menghadapi apapun di luar. Oke, oke, sekian terkait dengan proses asesmen kita di pertemuan di tanggal 17 Desember ya, di jam 9. Nah, informasi kita di pertemuan kali ini itu akan menggambarkan terkait uh, dampak klinis Kalva terhadap gejala psikologis Kalva. Oke, sebelum proses sesi konseling kita atau proses asesmen kita akhiri, ada pertanyaan nggak sebelumnya? Nggak ada. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Kalva. Oke, selamat pagi Kalva. Oke, di sini kita akan melanjutkan dengan proses asesmen kita ya. Untuk menilai adanya gejala psikologis yang Kalva alami. Jadi, di pertemuan kita ini yang sekarang, di pertemuan ke-6 itu adalah di tanggal 21 Desember, itu adalah sebuah pertemuan terakhir sebelum melakukan proses intervensi terkait dengan gejala psikologis Kalva. Jadi, di pertemuan kita hari ini itu akan memberikan informasi terkait data respons dari Kalva dan perubahan gejala Kalva nantinya. Oke, untuk pertanyaannya kita mulai saja ya. Pertanyaan pertama itu adalah terkait dengan Kalva pernah nggak ngerasa ada perubahan gejala-gejala yang Kalva alami sejak pertama kali kita itu bertemu? Saya merasa ada sedikit perubahan, meskipun tidak terlalu besar. Beberapa hari saya merasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Tapi ada juga hari-hari di mana gejalanya terasa sama beratnya seperti dulu. Oke. Lalu bagaimana perasaan Kalva hari ini dibandingkan dengan beberapa minggu terakhir? Hari ini saya merasa sedikit lebih baik dibandingkan beberapa minggu lalu. Saya tidak tahu pasti kenapa, tapi ada momen-momen kecil di mana saya merasa lebih tenang dan tidak terlalu terbebani. Oke, bagus ya kalau kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada nggak sesuatu yang membantu Kalva merasa lebih baik atau mungkin lebih buruk?
Berbicara dengan Anda dan mencoba memahami apa yang saya rasakan sebenarnya cukup membantu. Saya juga merasa lebih baik ketika saya mencoba menulis apa yang ada di pikiran saya. Tapi kalau saya memikirkan terlalu banyak hal sekaligus, itu bisa membuat saya merasa lebih buruk. Oke. Lalu, bagaimana Kak Alfa memandang perjalanan Kak Alfa sejauh ini dalam mengelola perasaan dan emosi Kak Alfa? Sejujurnya saya merasa ini perjalanan yang berat, tapi saya mulai belajar sedikit demi sedikit tentang diri saya. Saya masih merasa kesulitan, tapi saya menghargai langkah-langkah kecil yang sudah saya coba untuk ambil. Oke, oke, terima kasih ya Kak Alfa sudah mengikuti proses asesmen kita kali ini. Itu saja pertanyaan yang sudah saya ajukan. Ada pertanyaan lagi nggak terkait sebelum proses sesi ini kita akhiri? Nggak ada. Oke, terima kasih Kak Alfa. Kalau kayak gitu, kita tutup dan kita akhiri proses asesmen kita kali ini. Terima kasih ya Kak. Semoga nantinya terkait dengan proses pertemuan berikutnya, itu akan membawa perubahan yang baik. Di dalam proses asesmen kita kali ini, itu akan nantinya kita akan membahas terkait dengan rancangan intervensi, terkait dengan gejala depresi mayor yang Kak Alfa alami. Oke, terima kasih Kak Alfa. Selamat pagi, sekian, dan selamat beraktivitas. Ya.